يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Luqmanul Hakim yang semoga senantiasa mendapatkan barakah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita sekalian pada malam yang ke-17 dari bulan Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagai majelis yang mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul jannah dan mengumpulkan kita di dalamnya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini di dalam majelis ini sebagai hamba-hamba Allah yang saling mencintai karenanya. Kita mengetahui bahwa kehidupan dunia merupakan kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang menjadi kaum mukminin muttaqin, sehingga mereka berhak mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Azza wa Jalla berupa al-jannah. Dan siapa pula yang berpaling dari ayat-ayatnya, yang tidak mengindahkan peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga mereka berhak untuk menempati tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kafir, yang musyrik, yang fajir. Maka di sana ada al-jannah dan di sana ada an-nar.
Dan setiap hamba mereka pasti akan mendatangi salah satunya, dan tidak ada tempat yang ketiga. Al-Jannah merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penghuninya. Dan tempat yang kedua adalah tempat yang penuh dengan siksaan, penderitaan dan kesengsaraan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita darinya. Maka ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam Al-Jannah, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Allah Azza wa Jalla meridainya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan sebagian hambanya ke dalam neraka, yang di sanalah tempat siksaan Allah Azza wa Jalla, yang dengannya diketahui bahwa azab Allah, siksaan Allah itu sangatlah pedih. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Namun juga diingat bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah siksaan yang sangat pedih. Agar kemudian seorang hamba selalu berada di antara al-khauf dan ar-raja, takut dari siksaan Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih, dan selalu berharap agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena kita meyakini dan menyadari bahwa sebagai manusia Allah Jalla wa Ala menciptakan kita dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah dalam seluruh perkara. Termasuk dalam hal ini adalah kelemahan manusia untuk hidup menjadi seorang yang sempurna, yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Itu mustahil. Sifat manusia bersalah, terjatuh dalam kekeliruan. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari, dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Maka hendaknya kalian memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun."
Setiap manusia khata', orang yang sering melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik mereka yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adanya sifat manusia yang selalu terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, agar mereka menyadari bahwa di sana ada Allah yang memiliki sifat pengampun, mengampuni hamba-hambanya, menerima taubat para hamba yang senantiasa kembali kepadanya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kita mengetahui bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat menyebabkan dia terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa siksaan akibat dari dosa yang mereka perbuat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam sekian banyak firman-Nya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa-masa yang telah lampau, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan musibah, malapetaka, hukuman terhadap mereka, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, yang menyekutukan Allah, yang kafir, yang melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Namun di antara yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada para hambanya penjelasan-penjelasan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada mereka bahwa di sana ada hal-hal yang apabila dilakukan oleh para hamba, maka hal tersebut dapat mencegah dan menghalangi mereka dari merasakan hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan sebagaimana diterangkan dalam Majmu' al-Fatawa, beliau menyebutkan ada 10 perkara, yang ke-10 perkara ini yang dialami oleh seorang mukmin dan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang akan menjadi penghalang siksaan yang akan menimpa mereka. Maka inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Apa 10 perkara ini? Apa dalil-dalilnya? Agar kemudian kita memahaminya, mengilmuinya, dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diringankan dan diselamatkan dari berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Yang pertama, yang termasuk penghalang bagi seorang hamba mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beristighfar, memperbanyak istighfar, merupakan pencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia.
Demikian pula dalam kehidupan akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa mereka sementara engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa mereka selama mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa yang menjadi penghalang turunnya azab kepada satu kaum adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau telah meninggal, beliau telah wafat. Dan di sana ada sebab yang kedua yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Istighfar maknanya talabul maghfirah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan begitu banyak bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk senantiasa beristighfar dalam aktivitas-aktivitas kita. Di dalam sholat kita beristighfar, termasuk di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Rabbighfirli, Rabbighfirli, diulang-ulang. Di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak ketika ruku', ketika sujud, terkhusus di akhir-akhir hayat beliau. Beliau senantiasa membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Quran, Nabi memperbanyak bacaan tersebut karena beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Setelah turunnya firman Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbik, engkau bertasbih, menyucikan Allah, memuji Allah Azza wa Jalla, wastaghfir, dan beristighfar kepada Allah. Maka setelah turunnya surah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli pada saat beliau ruku' dan ketika sujud. Selepas sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Demi Allah, aku senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, beliau mengatakan fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Di mana kita dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang telah diampuni segala dosanya, sementara kita tidak ada jaminan. Maka kita lebih patut untuk senantiasa beristighfar. Basahi lisan kita dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan termasuk di antara istighfar yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan itu sebagai rutinitas dalam bacaannya, yang disebut sayyidul istighfar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar. Disebut sayyid karena ini istighfar yang paling afdal, yang paling utama adalah engkau mengucapkan, ada yang hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan kepada para sahabatnya istighfar, kata beliau, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan dia meyakini isi dan kandungannya, lalu dia meninggal di hari itu sebelum datang sore hari, maka dia menjadi penghuni surga, ahlul jannah. Dan barang siapa yang meninggal di sore hari dalam keadaan dia membacanya, barang siapa yang membacanya di sore hari dalam keadaan dia meyakini isi dan kandungannya, lalu dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dia termasuk ahlul jannah. Jadikan ini sebagai zikirmu pagi hari, petang hari. Istiqamah dalam membacanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai ahli jannah dengan membaca wirid tersebut secara rutin. Yang kedua, dari perkara yang mencegah turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba adalah bertaubat. Senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada para hambanya untuk bertaubat. Fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai seluruh para hamba,
Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih keberuntungan, yang meraih kemenangan. Apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Diterangkan oleh para ulama bahwa istighfar pada hakikatnya adalah doa, memohon dengan mengucapkan astagfirullah atau yang semisalnya. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, atau membaca sayyidul istighfar, maka itu disebut istighfar. Jadi istighfar itu hakikatnya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan dari apa yang pernah dilakukan di masa-masa yang telah lampau. Itu istighfar. Sementara taubat dari perbuatan dosa itu ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama untuk menjaga seseorang agar kemudian dia tidak lagi terjatuh ke dalam perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang. Jadi istighfar untuk sesuatu yang telah lampau dan bertaubat tujuannya adalah menghapus apa yang telah lalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang. Jadi kata para ulama, istighfar itu adalah pendahuluan untuk memasuki amalan taubat. At-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah mengosongkan diri, membersihkan diri dari dosa, lalu kemudian dihiasi dengan taubat. Setelah hati itu menjadi bersih, maka dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan segala perkara yang dapat mengotori hatinya dan mengisinya dengan hal-hal yang menumbuhkan keimanannya dan menambah keimanan itu. Ini hubungan antara istighfar dan taubat. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama dari syarat taubat, seseorang harus ikhlas. Dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena ada tendensi tertentu dalam kehidupan dunia. Yang kedua, dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Dan waktu diterimanya taubat ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus untuk setiap individu dari para hamba. Yang bersifat umum bahwa pintu taubat itu akan selalu terbuka hingga datang satu waktu mendekati hari kiamat, yaitu pada saat matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka apabila peristiwa itu terjadi yang menandakan semakin dekatnya hari kiamat, maka tidak lagi memberi manfaat seseorang yang hendak bertaubat yang sebelumnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum
matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Ini untuk keumuman manusia. Dan ada pula pintu taubat yang bersifat khusus untuk setiap individu, yaitu selama ruh belum sampai ke kerongkongannya, yang disebut gargarah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama belum gargarah. Kata para ulama, gargarah yaitu pada saat ruh siap untuk dicabut, telah mencapai kerongkongannya, siap untuk dikeluarkan. Ketika seorang telah menghadapi sakaratul maut, apabila seorang hamba sudah dalam kondisi gargarah, maka walaupun dia bertaubat, walaupun dia menyatakan keislamannya yang sebelumnya dia dalam keadaan kafir, tidak lagi memberi manfaat, karena dia telah melihat kematian di hadapannya. Oleh karena itu tidak bermanfaat taubatnya Fir'aun pada saat dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta bala tentaranya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun bijunudihi baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Kami menjadikan Musa alaihissalam beserta Bani Israel menyeberangi lautan dan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hingga ketika mereka berada di tengah lautan, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada lautan itu untuk berkumpul kembali, yang menyebabkan mereka tenggelam. Di saat itu Fir'aun sempat mengatakan la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Dia mengucapkan kalimat tauhid dan dia menyatakan wa ana minal muslimin, aku termasuk di antara hamba-hamba yang muslim. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, al-ana wa qad asayta qabl. Sekarang kamu baru mengucapkan kalimat tauhid, sebelumnya engkau bermaksiat. Engkau termasuk orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Tidak bermanfaat. Nyawa sudah siap untuk dicabut. Maka sebelum tiba masa itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang hamba segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pintu taubat selalu terbuka di siang hari, di malam hari. Setiap hari kita berbuat dosa dan kesalahan. Manfaatkan momen-momen hari-hari yang berlalu ini untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang keempat, menyesali apa yang telah dia lakukan. Dan syarat yang kelima, bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Maka taubat yang seperti inilah yang disebut taubatan nasuha, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an-nadamu taubah wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Penyesalan itu merupakan bentuk taubat seorang hamba. Dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan perbuatan dosa itu. Sudah berlalu, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini syarat-syarat taubat yang bersifat umum. Ada syarat tambahan. Apabila perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kaitannya dengan sesama makhluk, apabila dia pernah mengambil harta seseorang tanpa hak, maka bentuk taubat adalah mengembalikan apa yang telah diambilnya secara tidak halal. Dia pernah merusak kehormatan si fulan, dia perbaiki namanya, meminta maaf kepadanya. Sebelum datang hari ketika seorang hamba didatangkan pada yaumul qiyamah disebabkan karena tidak terselesaikan setiap perkara-perkara kezaliman yang terjadi antara dia dengan para hamba, yang akan dilanjutkan dalam pengadilan pada yaumul qiyamah, yang dapat menyebabkan seorang menjadi bangkrut waliyadzubillah. Amalan solehnya habis, diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Apabila masih ada lagi kezaliman yang dia lakukan, dalam kondisi dia tidak lagi memiliki amalan soleh, dia tidak lagi memiliki pahala, maka dosa orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya. Jadilah dia seorang yang muflis waliyadzubillah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang ketiga, dari perkara yang mencegah seorang hamba merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasanat al-mahiyah, amalan-amalan saleh yang menghapuskan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-lail, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Untuk itu perbanyak amalan saleh. Amalan apapun itu bisa menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengampuni kamu, memaafkan kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Jangan engkau meremehkan satu pun dari amalan saleh, dari amalan kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talib." Jangan engkau meremehkan satu pun dari amalan saleh, amalan kebaikan. Walaupun sekedar ketika engkau bertemu dengan saudaramu, engkau tersenyum, engkau lemparkan senyuman itu kepada saudaramu yang menyebabkan dia merasa senang. Itu bagian dari al-ma'ruf, kebaikan. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan satu biji kurma yang kamu mampu sedekahkan. Boleh jadi satu amalan yang kamu anggap itu kecil, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan keikhlasan. Ayat ini, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, yang asal riwayatnya juga terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang apa yang dia lakukan. Dia menemui seorang wanita di kebun. Maka dia melakukan apapun terhadapnya. Seperti halnya seorang lelaki yang memiliki kecenderungan pada seorang wanita.
Dia melakukan apapun terhadapnya. Hanya satu yang dia tidak lakukan, yaitu berhubungan badan. Lalu setelah itu dia menyesali perbuatan tersebut. Datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia mengatakan, faf'al bi bima syi'ta. Silahkan engkau lakukan apapun yang engkau inginkan wahai Rasulullah terhadapku, aku siap. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada lelaki tersebut untuk memperbanyak amalan saleh. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Lalu kemudian lelaki ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku? Hukum ini khusus untukku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballin nasi kaffah." Hukum ini berlaku untuk seluruh manusia. Siapa saja yang terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, mengikuti hawa nafsu, maka segera perbaiki dengan memperbanyak amal saleh. Di dalam amalan saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan para hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa selama hamba tersebut meninggalkan dosa besar. Karena dosa besar apabila dilakukan oleh seorang hamba tidak terhapuskan dengan amalan saleh, dia terhapuskan dengan taubat, dengan memenuhi 5 syarat taubat yang telah kita terangkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu di hadapan sebagian para sahabatnya, lalu beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsahu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti yang aku lakukan ini, berwudu seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat dalam keadaan dia khusyuk, konsentrasi, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan puasa Arafah, bahwa berpuasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ketika engkau terjatuh dalam kesalahan, segera engkau hapus dengan amalan kebaikan, amalan saleh hasan, maka itu akan menghapuskannya. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian perkara yang keempat dari perkara yang dapat mencegah seorang hamba untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-masaibul mukaffirah, musibah yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan dunia. Musibah apa saja? Kesulitan hidup, kesempitan ekonomi, seorang jatuh sakit, seorang mengalami kecelakaan,
seorang terluka dan yang semisalnya. Bahkan kesedihan, gundah gulana yang dirasakan oleh seseorang, bagi seorang mukmin itu semua dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu aw yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin dari wasab. Al-wasab, kata para ulama, al-waj'u al-lazim, rasa sakit atau penyakit yang permanen, yang dialami oleh seorang hamba. Adzan dulu. Ya. Ba'da adzan kita lanjutkan insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim." Apa yang menimpa seorang muslim dari wasab? Al-wasabu yaitu penyakit permanen yang diderita oleh seorang hamba. Seorang terkena penyakit tertentu, sudah sulit untuk disembuhkan. Dia merasakan itu seumur hidupnya. Wala nasabin. Demikian pula nasab, kelelahan. Seorang mukmin terkadang mengalami kondisi di mana dia merasa letih, lelah, lesu, lemah, hal semua. Letih, lelah, lesu, lemah, loyo, nasab, wala hammin wala hazan. Demikian pula rasa gundah, rasa sedih, wala adzan wala gham, dan sesuatu yang mengganggu dia. Apakah yang menyakiti fisiknya? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta syaukatu yushaqu. Bahkan ada duri yang masuk ke bahagian tubuhnya. Illa kaffarallahu biha min khataya. Melainkan Allah azza wa jalla menghapuskan kesalahan-kesalahannya dari apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Meskipun dari satu sisi kadang-kadang kita merasa sedih pada saat kita mendapatkan musibah, namun ternyata ada hikmah di balik itu semua, yang Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan bagi seorang mukmin yang bersabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian itu. Kadang-kadang seorang mengalami kecelakaan, kadang-kadang seorang kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, yang menyebabkan dia bersedih. Namun ketahuilah, apabila engkau seorang mukmin, engkau bersabar di dalam menghadapi ujian itu, maka Allah azza wa jalla telah menyiapkan untukmu satu kebaikan yang besar dengan diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min kamathaliz zar'i
Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman, seperti padi atau yang semisalnya. La tazalur rihu tumiluhu. Ketika dia tumbuh, pada saat ada angin yang bertiup, maka tanaman itu akan menjadi miring. Tergantung kemana arah angin. Dia berombang-ambing, iya kan? Tanaman, padi, gandum, dan yang semisalnya. Itu perumpamaan seorang mukmin. Wala yazalul mu'min yusibuhul bala. Seorang mukmin itu akan selalu mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dia selalu terombang-ambing oleh angin yang bertiup. Maka demikian pula kondisi seorang mukmin. Tidak ada seorang mukmin itu hidupnya selalu senang, tenang, tentram, bahagia, tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak. Akan ada saat-saat di mana dia bersedih. Akan ada saat-saat di mana dia mendapatkan cobaan, ujian. Inna Allah Azza wa Jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya. Itu tanda cinta Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang mukmin. Wa mathalul munafiq kamathali syajaratil arz la tahtaz hatta tastahsid. Adapun perumpamaan seorang munafik, seorang yang kafir, itu seperti pohon al-arz, jenis pohon kokoh gitu. Ya. Ada angin yang bertiup, itu tidak membuat dia bergerak. Ya. Artinya dia tidak mengambil pelajaran dari cobaan-cobaan yang dia rasakan dalam kehidupan dunia. Dia tetap saja kokoh dengan kemunafikannya, dengan kekafirannya. Dia tidak mengambil pelajaran, dia tidak memikirkan untuk kembali kepada kebenaran, sampai kemudian dia tercabut dengan akar-akarnya. Maksudnya sampai dia mati dalam kondisi seperti itu. Itu kondisi seorang yang kafir, seorang mukmin. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita annal mu'min kathirul alam fi badanihi aw ahlihi aw malihi, bahwa seorang mukmin itu selalu akan merasakan sakit, akan banyak merasakan kesakitan pada fisiknya atau pada keluarganya atau pada hartanya. Wa dzalika mukaffirun li sayyi'atihi wa rafi'un li darajatihi. Dan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosanya dan mengangkat derajat dan kedudukannya. Hikmah dari musibah. Wa ammal kafir fa qaliluha wa in waqa'a bihi syai' lam yukaffir syai'an min sayyi'atihi. Adapun seorang yang kafir, apa yang menimpanya dari musibah itu tidak akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Bal ya'ti biha yaumal qiyamati kamilatan. Dia nanti akan datang menghadap Allah membawa seluruh dosa itu secara sempurna. Tidak ada yang dihapuskan. Dia akan membawanya secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bahagian dari kaum mukminin yang bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Yang kelima, dari perkara yang mencegah seorang hamba mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa kaum mukminin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Penting bagi kita untuk saling mendoakan
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Doakan saudara antum. Dengan sebab doa tersebut boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencegah siksaan yang akan dia rasakan dengan sebab doa saudaranya di masa hidup dan setelah meninggal. Apalagi ketika saudara kita tersebut jauh dari sisi kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithal." Barang siapa yang mendoakan saudaranya muslim bi dhahril ghaib. Maksudnya bi dhahril ghaib yaitu dia mendoakan seseorang yang tidak sedang berada di sisinya, sehingga saudaranya itu tidak mengetahui bahwa dia sedang didoakan oleh temannya ini, oleh saudaranya ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada saudaraku si fulan. Ya Allah, mudahkanlah urusan si fulan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan. Bi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak berada di sisinya, maka malaikat yang diwakilkan kepadanya mengatakan amin, amin. Malaikat mengaminkan. Lalu malaikat mengatakan walaka bimithal. Engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Jadi ketika engkau mendoakan saudaramu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, engkau pun akan mendapatkan yang semisalnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sehingga ketika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu, pada hakikatnya manfaat dari kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Besarnya keutamaan itu. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa sebagian para ulama as-salaf apabila dia hendak mendoakan kebaikan untuk dirinya, maka dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya muslim. Kamu ingin mendoakan kebaikan untuk dirimu, doakan kebaikan untuk saudaramu. Karena dengan sebab itu doamu dikabulkan, malaikat mengaminkan, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Ya Allah, tambahkan rezeki saudaraku, maka kebaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan tentang mengapa kita sebagai kaum mukminin itu dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dianjurkan untuk mendoakan Nabi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah, sebuah kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya di dalam al-Jannah. Pada saat kita berdoa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu. Berikanlah kepada Rasulullah itu al-wasilah. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa pada saat kita berdoa untuk Rasulullah, pada hakikatnya manfaatnya, maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Zahirnya kita mendoakan Rasul, Allahumma sholli ala
Muhammad, doa kepada Rasul. Namun kemaslahatannya kembali kepada diri kita sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Masalahnya kembali kepada diri kita. Sehingga kata beliau, berbeda antara seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda antara seseorang yang memerintah sesuatu kepada orang lain yang itu adalah untuk manfaat dia sendiri, dengan seseorang yang meminta kepada orang lain untuk manfaat yang meminta. Kadang-kadang seorang meminta tolong bantu saya untuk membersihkan rumah saya. Ya, manfaatnya kembali kepada yang meminta. Namun yang dimaksud di sini, ketika seseorang memerintahkan kepada yang lain, manfaatnya kembali kepada yang diperintah. Misalnya kita menyuruh anak kita, atau kita menyuruh seseorang, kamu pergi sana menuntut ilmu, kamu pergi sana ngaji, kamu belajar. Manfaatnya kembali kepada yang diperintah itu. Ketika dia menuntut ilmu, dia meraih kemuliaan. Maka demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Azza wa Jalla kepada para hamba untuk bersolawat kepada Nabi. Manfaatnya kembali kepada diri kita pada saat kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sakarat. Yang dimaksud sakaratul maut adalah kondisi akhir kehidupan seseorang sebelum dia mengalami kematian. Itu kondisi yang sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalaminya dan dialami oleh kaum mukminin. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Itu yang dahulu kalian menghindarinya. Kalian takut akan kematian. Kalian takut menghadapi kondisi sakaratul maut. Mengapa disebut sakarat? Karena dapat menyebabkan seorang itu kehilangan arah, kehilangan akal. Seperti kondisi orang yang mabuk, disebut sakran, muskir, sesuatu yang memabukkan. Maka demikian pula kondisi akhir kehidupan menuju kematian, dia akan mengalami sakarat. Itu perkara yang sulit, rasa sakit yang luar biasa. Namun di antara hikmahnya bagi kaum mukminin, itu juga termasuk di antara penghapus dosa, pencegah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dia termasuk dalam keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan." Tidaklah menimpa seorang muslim dari sakit, kelelahan, rasa sedih, gundah, sesuatu yang mengganggunya, melainkan itu semua menjadi penghapus dosa, termasuk sakaratul maut. Kemudian yang ketujuh, adzabul qabr, siksaan kubur. Seorang mukmin bisa mengalami siksaan kubur. Para ulama menyebutkan bahwa tidak mesti orang yang lebih banyak kebaikannya dari kesalahannya menyebabkan dia selamat dari siksaan kubur. Boleh jadi dia disiksa di alam kubur dengan satu perbuatan dosa yang dia lakukan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada saat beliau melewati dua kuburan, kata beliau, pemilik dua kuburan ini dalam keadaan disiksa
Salah satunya karena dia tidak bersih ketika beristinja. Kotoran, najis mengenai pakaiannya, mengenai tubuhnya, dia tidak membersihkannya, menyebabkan dia disiksa dengan hal. Seorang melakukan namimah, adu domba, merusak hubungan antara orang-orang yang bersahabat, bisa menjadi sebab seorang diadab. Namun bagi seorang mukmin, apabila dia merasakan adzabul qabr, maka itu akan meringankan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di antara salah satu ucapannya, "Ma yahsulu fil qabr min al-fitnati wad-dhaqqa war-raw'ah fa inna hadha mimma yukaffiru bihi al-khataaya." Apa yang dialami seorang di alam barzakh dari fitnah kubur, kesempitan, rasa takut, maka ini semua termasuk di antara hal-hal yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa seorang hamba. Yang kedelapan, haulul muqla' atau haulul muqla', kengerian yang dirasakan, rasa takut ketika seorang hamba memasuki alam yang berikutnya setelah dunia. Banyak penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud haul al-muqla' atau haul al-maqla'. Ada yang mengatakan itu adalah rasa takut yang dialami oleh seorang hamba ketika malakul maut siap untuk mencabut nyawanya. Maka itu kaitannya dengan sakratul maut. Ada pula yang menyebutkan bahwa ini adalah kondisi yang dialami oleh seorang hamba dari rasa takut di alam barzakh dan kemudian dilanjutkan di alam akhirat. Ketika seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Yuhsyarun nas hufatan quratan ghurlan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tidak dikhitan. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Di atas kepala mereka matahari didekatkan yang menyebabkan mereka berkeringat. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Waliyadzubillah. Itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kondisi mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, berarti mereka saling melihat. Jadi beliau mempertanyakan sesuatu yang mungkin itu terjadi dalam kehidupan dunia. Kalau ada orang berjalan di tengah jalan dalam kondisi telanjang, apa yang terjadi? Orang akan melihatnya. Jadi kalau demikian pada yaumul qiyamah, apakah mereka saling memandang aurat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kondisi pada saat itu lebih berat, lebih sulit daripada melakukan hal itu. Mereka tidak lagi memperhatikan urusan aurat. Mereka tidak lagi memperhatikan urusan syahwat. Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri selamat atau tidak. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata beliau, adhakani thalathan wa abkani thalathan. Ada 3 hal yang membuat aku tertawa dan ada 3 hal yang membuat aku menangis. Dhahiktu min mu'ammilid dunya wal mautu yatlubuhu. Aku tertawa melihat orang yang punya harapan yang panjang dalam kehidupan dunia ini, sementara kematian siap untuk menjemputnya. Tapi angan-angannya panjang. Nanti ke depan saya akan membuka bisnis ini, ke depan saya akan membuka
perdagangan ini dan itu, padahal kematian siap untuk menjemputnya. Wa ghafilin la yughfalu anhu. Dan aku tertawa melihat orang yang lalai dalam kehidupan dunia, sementara Allah tidak lalai dalam memperhatikan apa yang dia lakukan. Wa dhahikin mil'a fihi la yadri amusqitun rabbahu an mughdhin. Dan dari seorang yang tertawa terbahak-bahak dalam keadaan dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu menyebabkan murka Allah atau menyebabkan Allah ridha kepadanya. Wa abkani thalath. Dan yang membuat aku menangis itu ada 3 hal. Kata Salman, firaqul ahibbah Muhammadin wa hizbih. Berpisah dengan orang-orang yang aku cintai, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Wa haulul maqla' 'inda ghamaratil maut. Dan rasa takut dalam kondisi seorang merasakan sakaratul maut, mendekati kematian. Wal wuqufu baina yadi rabbil alamin hina la adri ila an-nar sirafi'an ila al-jannah. Dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku tidak mengetahui apakah aku akan dilemparkan ke dalam neraka atau aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Kemudian yang 9, dari perkara yang dapat mencegah seseorang dari azabullah adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umatku ini. Dan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlut tauhid. Seorang yang tidak mengotori amalannya dengan kesyirikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling berbahagia meraih syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan bahagia dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan amalan kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan upaya kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, termasuk di antara pencegah seorang hamba disiksa oleh Allah Azza wa Jalla adalah kasih sayang dari Arhamur Rahimin, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla di antara sifatnya adalah rahmat, penyayang kepada hamba-hambanya. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah Azza wa Jalla sebaik-baik penjaga dan pemelihara, dan dialah arhamur rahimin, yang paling rahmat. Dialah al-ghafur, dialah ar-rahim. Kita mengetahui dan menyadari kita banyak melakukan kesalahan yang kecil dan besar. Ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Aku tidak mampu membebaskan diriku dari keburukan. Jiwa itu mengajak seseorang, mengajak pemiliknya untuk melakukan keburukan, kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang maha luas rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha
lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku sangat luas, mencakup segala sesuatu. Namun kepada siapa rahmat Allah itu diberikan? Aku akan memberikan rahmat itu kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menunaikan zakat, dan mereka yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Adapun mereka yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dan mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan istiqamah hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Jalla wa ala merahmati kita, mencintai dan meridai kita, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selamat dari siksaannya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.